dan banyak orang tanpa kepala dan tanpa lengan. Hening suasana malam pecah setelah ada teriakan berkali-kali. Saya mendengar dan mencoba mendekat ke sumber teriakan. Dan terkejutnya saya ketika muncul sosok seperti manusia. Tapi tidak terlihat manusia muncul tepat di depan saya. Saya hanya diam dan termenung sembari membaca doa sebisa saya. Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gua kembali dengan segmen narasi horor ya. Dan di segmen ini gua akan menceritakan sebuah cerita dari Dio Farid Anggara ketika mendaki ke Gunung Arjuna Welirang di tahun 2018, tepatnya di bulan puasa. Dia ini mendaki 2 orang bersama Cak Yasin, tanpa persiapan dan tanpa membawa tenda bahkan sleeping bag. Mereka juga sempat mendapati banyak gangguan mistis. Salah satunya, mereka ini bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan pekerjaan tambang. Namun ada salah satu orang yang sedang memenggal kepala para pekerja tambang itu. Apakah mereka benar-benar pekerja tambang atau makhluk lain? Daripada penasaran, buat kalian yang punya cerita atau pengalaman pribadi, boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM kami di Instagram @mahasiswasiluman. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi kisah mistis saya di Gunung Arjuna Welirang, tepatnya bulan puasa pada tahun 2018. Pas hari ketiga puasa, kalau tidak salah hari Sabtu, saya pergi ke kota saya sekitar 2 jam menemui teman saya Cak Yasin di Mojokerto untuk mengajaknya berangkat mendaki. Tanpa sepengetahuan dia, saya datang tanpa basa-basi dan ajak dia mendaki ke Gunung Arjuna via tretes. Dia pun kaget. "Kamu yakin ke Arjuna sekarang?" Sambil melihat saya yang hanya membawa daypack saja. "Yakin toh, yopo sampeyan iki Cak?" Jawabku dalam bahasa Jawa. Tak banyak tanya, dia langsung mau. Ya karena gak pernah wacana kalau soal muncak sama saya. Langsung datang dan ajak berangkat. Sebelum ke pos, kita mampir dulu ke tempat teman kita yang ada di daerah Trawas guna menyewa tenda, carrier, dan lain-lainnya. Namun sayang sekali, tempat yang biasa kita sewa itu kebetulan waktu itu tutup. Sedangkan kita hanya membawa daypack serta beberapa makanan tanpa tenda ataupun SB. Samsul, salah satu teman kami yang ada di Trawas, menyarankan untuk menunda perjalanan karena kurangnya perbekalan serta peralatan. Sedangkan saya tetap kekeh untuk lanjut perjalanan karena saya paham betul ada pos-pos yang bakalan bisa untuk tempat istirahat. Debatlah kita di situ agak lama karena kita rencananya ngajak Samsul juga. Tapi sayang sekali dia ada acara di kampus, jadi kita memutuskan untuk lanjut berdua saja. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 12:15 dini hari. Bergegas kami packing serapi mungkin dan menyiapkan bekal secukupnya karena tempat yang tidak muat. Jam 12:45 kami sampai di pos perizinan dan ternyata benar posnya tutup. Tapi di situ ada ibu-ibu. Saya tanya ke si ibu tersebut dan katanya sih yang jaga pos itu adalah suaminya dan kami meminta izin untuk mendaki dan dipersilahkan oleh ibu tersebut. Tapi dia berpesan dalam bahasa Jawa yang artinya, "Hati-hati mas, soalnya sepi, gak ada yang mendaki. Tetap ingat dan waspada." Tanpa pikir panjang, setelah mendapatkan izin dan pamit, kami pun langsung bergegas berangkat. Dan di sini cerita saya dimulai. Saya melihat sosok besar dan berwarna putih
seperti menyambut kami. Dengan agak tenang, saya berdoa supaya di perjalanan aman-aman saja. Sampai di pet bocor sekitar jam 1:30 dini hari. Karena kita ngegas jalannya, soalnya kita takut nggak keburu sahur. Di situ saya merasa lagi ada sosok besar tadi yang mengikuti. Dan saya mencoba untuk merilekskan badan saya dengan menyalakan musik Islami dan juga berpikir mungkin itu penyambutan. Soalnya ini kan bulan puasa. Kami terus berjalan sampai di pos selamat datang. Di situ terkejutnya saya karena tiba-tiba ada sosok yang menyerupai manusia dan dia tersenyum kepada saya. Ketika saya balas senyumannya dan memanggil Cak Yasin, orang itu sudah pergi entah kemana. Pikiran saya mulai semrawut dan hati tidak tenang. Sedangkan Cak Yasin ini masih antang-antang saja. Setelah berjalan terus, tidak terasa jam menunjukkan pukul 3:40 dini hari. Saya memutuskan untuk mencari tempat istirahat karena takut kalau sampai pos kop-kopan tidak keburu jam sahur. Di situ saya berinisiatif mencari kayu untuk api unggun serta untuk menghangatkan badan. Karena kita tidak membawa tenda maupun sleeping bag. Cak Yasin yang masih bersemangat meminta aku untuk masak. Dan dia yang mencari kayu bakar. Setelah ku nyalakan kompor dan memanaskan air, ku susul Cak Yasin. Dan terlihat cahaya di atas tempat saya memasak. Saya sontak berjalan agak jauh dari tempat masak. Karena aku pikir Cak Yasin ada di sana. Saya terus berjalan ke atas menyusuri ilalang yang tinggi. Tapi anehnya cahaya itu tiap didekati semakin menjauh. Jadi saya putuskan untuk berhenti. Dan setelah mengumpulkan kayu bakar dirasa cukup, saya balik lagi dan di situ saya merasakan jalan yang berbeda dan aneh. Untungnya waktu itu saya membawa semacam pisau besar ya untuk membuat jalan. Dan sesampainya di tempat istirahat, saya menemukan Cak Yasin sudah membuat mie yang tadinya saya mau masak. Cak Yasin ini nanya ya kepada saya, sambil dia ini keheranan kenapa saya naik ke atas padahal udah dipanggil-panggil dari bawah. Di situ saya terkejut karena saya mengira Cak Yasin ini di atas. Karena pas balik saya juga manggil dia sambil teriak balik duluan. Kita semua tertegun dan saling tatap. Dan Cak Yasin mengalihkan pembicaraan karena jam sudah menunjukkan pukul 4 dini hari. Di situ kami segera makan karena besok butuh tenaga ekstra. Sebab kita juga akan puasa saat nanjak. Oh iya, Cak Yasin ini juga merupakan seorang kiai di salah satu pondok di Mojokerto. Saya lupa pondoknya namanya apa. Setelah makan dan sebat, tak lama terdengar suara azan. Kami pun bergegas untuk berwudu untuk sholat subuh. Kebetulan Cak Yasin ini menyuruh saya untuk menjadi imamnya. Dan saya sebenarnya agak grogi ya, tapi karena kita sudah sepakat, imam sholat harus gantian di waktu perjalanan. Saat saya takbir pertama, saya merasa makmum saya itu seperti ada banyak. Dan tidak merasa seperti sedang berdua saja. Setelah salam, tiba-tiba saya merasa sepi lagi. Hanya suara angin dan jangkrik yang menemani hening di pagi hari. Tak lama berselang, kami yang beralaskan sajadah dan berselimut sarung serta di depan api unggun tiba-tiba tertidur pulas. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, kami terbangun dan posisi kami sudah ada di tengah jalan. Mungkin ya 10-15 meteran dari tempat kami tidur. Di situ saya mendengar suara langkah kaki. Begitu senangnya saya karena berpikir ada orang yang nanjak juga. Saya bangun dan badan merasa sangat sakit. Karena saya tiba-tiba tidur di tengah jalan di atas batu. Sedangkan Cak Yasin masih pulas antara 5 meter di bawah saya. Saya berpikir ya, apa kami kompak ngelindur tidur berjalan ya? Tapi kok merasa seperti ada yang membawa saya gitu. Saya melupakan hal itu karena hari sudah mulai siang. Saya memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan.
Tak lama saya berjalan, hanya beberapa menit ternyata sudah sampai Kop-Kopan. Saya heran juga sedikit agak senangnya. Herannya, saya semalam jalan ke atas lumayan jauh untuk mencari kayu bakar, tapi tidak mendengar air ataupun melihat ada pos Kop-Kopan. Tapi ini baru berjalan sebentar, malahan sudah sampai di pos Kop-Kopan. Tanpa pikir panjang, saya melepas sepatu dan pakaian saya. Lalu saya mandi karena badan sudah merasa sakit dan gerah juga kan. Waktu itu menunjukkan pukul sekitar setengah 11 siang. Dan setelah selesai mandi dan badan juga sudah kering, saya ini mengajak Cak Yasin untuk berjalan kembali. Perjalanan lancar, tapi sesampainya di Tanjakan Asu, petaka mulai terjadi. Saya berinisiatif. Jadi pas ada burung, saya buru, kalau dapat kan bisa dimakan gitu kan. Tapi saya salah. Tiap saya incar itu burung, burungnya selalu terbang. Dan Cak Yasin marah kepada saya karena katanya sudah mengingatkan saya sampai 3 kali. Ternyata benar. Tiba-tiba datang badai yang berhembus sangat kencang. Sedangkan tadi cuacanya itu sangatlah cerah. Di situ kabut tebal menyelimuti kami disertai hujan yang sangat deras. Bahkan jarak pandang tidak sampai 3 meter. Tapi untungnya tas kami terdapat mantel. Walaupun kami basah kuyup. Yang penting tas dan isinya aman. Setelah datang semua itu, saya meminta maaf sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah berjalan sekitar 3 jam, tiba-tiba ada burung jalak atau apalah itu berjalan di depan kami. Saya berpikir untuk mengikuti burung tersebut. Dan anehnya, burung itu tidak terbang, melainkan terus berjalan loncat sembari kita mengikutinya dari belakang. Sesampainya kami tiba di antara 3 pohon besar, di situ kami berteduh sembari berdoa. Dan tak berselang lama, keajaiban seperti terjadi. Kami tidak merasakan kedinginan sama sekali. Padahal tadi hujan sangat deras, bahkan disertai badai. Ada sekitar 15 menit saya berteduh sampai akhirnya, entah apa, tiba-tiba ada yang berlari begitu cepat melewati semak-semak. Tak nampak di mata kami berdua, namun suaranya itu terdengar sangatlah jelas. Kami tertegun dan hanya diam saling tatap. Tak lama kemudian, cuaca kembali cerah. Hujan pun mulai reda dan kabut perlahan menghilang. Kami memutuskan untuk lanjut berjalan. Dan tak lama kemudian, sampai di pondokan dengan badan yang basah kuyup. Di situ kami beristirahat dan melihat ada sebuah tenda dan kami menghampirinya. Ternyata tenda itu milik orang Singapura. Dan dia menawarkan kami untuk minum dan istirahat. Karena saat itu kami sedang berpuasa, kami hanya beristirahat sejenak serta berfoto. Dan waktu itu menunjukkan pukul 5:10. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Puncak Welirang. Dan rencananya kami akan menginap di sana. Sembari bercerita untuk menghibur diri dan terus berjalan, waktu menunjukkan sekitar pukul 6:10. Saya memutuskan untuk buka puasa dengan memasak dan ternyata perbekalan kita tinggal 2 mie lagi. Karena waktu sahur kita sudah masak 3 mie. Kami berinisiatif untuk mencari tumbuhan yang bisa dimakan demi untuk bertahan hidup dan kami menemukan tanaman pakis yang masih muda untuk kami makan dan kami juga menemukan buah murbei yang rasanya itu sangatlah asam. Setelah makan dan sholat maghrib, kami bergegas lanjut ke Puncak Welirang. Alangkah terkejutnya kami saat menuju Puncak Welirang, karena di situ terdengar seperti orang berteriak dan bekerja mencari belerang. Sontak bulu kuduk saya langsung merinding, tapi saya tidak bercerita ke Cak Yasin karena saya khawatir dia juga menjadi takut. Hingga akhirnya sebelum puncak, saya memutuskan untuk berhenti sembari mencari kayu untuk api unggun. Dan pada jam 7:30 malam, setelah terkumpul sangat banyak,
Cak Yasin ini saya suruh untuk beristirahat, sembari saya terus menyalakan api unggun dan memotong kayu tersebut. Lalu tiba-tiba saya mendengar suara panggilan minta tolong. Entah dari mana asalnya. Saya tidak hiraukan itu, sembari menjemur pakaian yang tadi basah untuk dikeringkan di dekat perapian. Saya menengok ke Cak Yasin yang sudah tertidur pulas. Dan alangkah terkejutnya saya karena mendapati Cak Yasin yang saya panggil itu, dia tidak menyauti. Firasat buruk langsung datang dan ternyata benar. Badannya sangat dingin. Dengan mata yang sayup, dia bilang dingin banget. Dengan mulut yang menggigil, segera langsung saya seret dia mendekatkan ke perapian untuk menghangatkan badan. Dan saya ambilkan batu yang tadi saya dekatkan ke api untuk menghangatkan telapak tangan dan kakinya. Saya sangat takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu saya menyeduh teh dan kopi serta tolak angin yang kami bawa untuk menghangatkan badan. Saya menyelimuti dengan sajadah serta sarung untuk membantu menghangatkan badannya. Dan setelah dirasa agak mendingan, saya menyuruhnya tidur sedangkan saya jaga karena takutnya ada binatang yang datang untuk mengganggu. Saya juga menjaga api supaya tidak padam dan meminum kopi. Dan waktu itu saya mendengar kayak orang berjalan sembari membawa gerobak untuk mengangkut welirang. Saya langsung bergegas bangun dan memberi tanda ada orang di jalan. Saya perhatikan semakin dekat langkah kaki, tapi tak nampak ada orang. Hening suasana malam pecah setelah ada teriakan berkali-kali. Saya mendengar dan mencoba mendekat ke sumber teriakan. Dan terkejutnya saya ketika muncul sosok seperti manusia. Tapi tidak terlihat manusia muncul tepat di depan saya. Saya hanya diam dan termenung sembari membaca doa sebisa saya. Beberapa saat saya terdiam, dia juga terdiam. Kaki saya seperti terpaku dan sekujur tubuh kaku. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara. Assalamualaikum. Kamu ini siapa? Ada apa nemuin saya di sini? Saya nggak ada niatan buruk. Saya minta izin untuk di sini. Saya tidak mengganggu. Setelah mendengar omongan saya itu, dia hanya berbalik arah, menghadap saya dan menunjuk ke sesuatu di arah puncak. Dan benar saja, saya melihat banyak banget pekerja tambang yang sedang mengumpulkan belerang. Dan banyak orang tanpa kepala dan tanpa lengan. Sedangkan ada salah satu mandor di sana dengan kejamnya memenggal kepala dan tangan para pekerja tambang. Saya merasa merinding, juga takut gak karuan. Ya, saya hanya bisa berdoa dalam hati, sementara mulut ingin ngomong tapi gak bisa. Saya ingin berteriak dengan kencang, tapi apa guna, di sana sangatlah ramai. Ada juga anak kecil tanpa mata dan ibu-ibu yang penuh darah. Dan setelah itu, dia menunjuk ke arah jurang. Saya tidak tahu maksud dia. Dan setelah melamun serta melihat ke jurang, saya menghadap ke depan. Ternyata dia sudah lenyap. Dan tempat semula yang ramai tiba-tiba menjadi sepi. Terdengar suara lantunan orang mengaji dari kejauhan. Mungkin itu orang yang sedang tadarus dan terdengar sampai ke puncak. Langsung saja saya menggerakkan cepat kaki untuk bergegas kembali ke dalam perapian. Dan alangkah terkejutnya saya mengetahui saya ada di pinggir jurang. Dan ternyata saya sudah berjalan cukup jauh. Dan sesampainya saya sudah ada Cak Yasin dengan raut muka yang khawatir dan barang yang sudah di packing. Dan dia bertanya kepada saya, "Dari mana kamu? Lama banget ku teriaki gak dijawab. Saya cari di sepanjang jalur gak ada. Jangan pergi-pergi lagi, buat orang khawatir saja." Sekitar pukul 10:15 akhirnya saya memutuskan untuk lanjut karena saya tidak mau bermalam di sini. Dan akhirnya saya bisa turun dengan selamat dengan Cak Yasin.
Setelah melalui pengalaman mistis tersebut, beberapa hari kami bertemu kembali dan bercerita. Dan ternyata dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Bedanya dia ini merasa seperti ditindihin orang besar dan tak bisa bergerak waktu dia hipo. Dan dia juga ditemui sosok kakek tua dan dia ini diberi nasihat. Serta sepanjang jalan diikuti oleh sesosok orang dan dia melihat ada gerobak berjalan tanpa ada orang lewat mendekati api unggun dan seketika dia lenyap dan banyak lagi perjalanan saya yang dari Welirang ke Arjuno, tapi mungkin sekian dulu kalau ada waktu saya ceritakan. Pengalaman yang mungkin sulit saya lupakan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi itu ya pengalaman dari Dio Farid Anggara ketika mendaki ke Gunung Arjuno pada tahun 2018, tepatnya di bulan puasa, mana dia ini termasuk pendaki yang tidak ada persiapan sama sekali, alias langsung jalan. Sebetulnya niatnya itu dia menyewa tenda, tapi kebetulan karena tempat penyewaannya itu tutup, akhirnya dia mendaki dengan Cak Yasin dengan peralatan seadanya. Dan akhirnya mereka ini banyak banget mendapatkan gangguan selama mendaki. Dan yang paling parahnya si Cak Yasin ini bahkan sempat sampai mau hipotermia ya. Tapi beruntung mereka ini masih diberi keselamatan. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya jangan pernah menyepelekan sebuah persiapan lah ya. Karena mendaki gunung itu termasuk dengan olahraga yang cukup ekstrim. Jadi persiapkan diri kalian, peralatan, fisik dan semuanya dengan sangat matang ya. Ya karena yang udah siap prepare aja kadang-kadang masih tetap ada bahayanya, apalagi yang gak prepare sama sekali. Apalagi kayak tenda sama sleeping bag itu sih wajib banget coy. Dan kalau kalian gak dapat penyewaan, alangkah baiknya ya ditunda saja, kan itu tokonya kan tutup. Alangkah baiknya ya ditunda saja mendakinya, keesokan harinya atau lusa harinya. Ya mungkin itu ya cerita yang coba gue ceritain, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Percaya ataupun tidak itu kembali ke pribadi masing-masing lah ya. Ya anggap saja ini menjadi penambah cerita horor kalian. Percaya atau tidak, kita hidup berdampingan. Dan buat kalian yang mau request cerita ataupun mengirimkan ceritanya, boleh banget via komen, via DM Instagram atau via email yang ada di deskripsi. Ya sekian dulu dari gua Ipul. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.